ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وألحقنا بالصالحين وأغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah setelah menunaikan kefarduan kita, kemudian dilanjutkan dengan tausiah agama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah al-Islam, hingga termasuklah kita pengikut sunnahnya. Marilah kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga, sahabat, baik sahabat laki-laki maupun sahabat perempuan, sahabat-sahabiyat ila yaumil mi'ad, sampai waktu yang dijanjikan. Amin. Bapak-bapak, para tetuha, guru agama, alim ulama, hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah. Kaji kita masail tarjih sampai kepada akhir salat yang perlu kita ulang setelah menunaikan rukun qalbi niat, kemudian rukun qauli bertakbir dan lain-lain, kemudian rukun fi'li ruku dan sujud, duduk akhir, kemudian ditutup dengan salam. Setelah salam, baik, kebiasaan kaum muslimin adalah mengusapkan tangan ke muka. Ternyata menurut kajian ini adalah bahwa itu di luar sudah menunaikan salat. Jadi terserah kepada kebiasaan kita. Allahumma zhab anni wa'za wa'afini. Kemudian sunnah Rasulullah adalah mengucap atau membaca istighfar dengan lafaz astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arada ayyan sarifa min salatihi qala. Diriwayatkan dari Sauban, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai melaksanakan salat mengucapkan astaghfirullah salasan, 3 kali. Summa yaqulu Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya zal jalali wal ikrami. Di sini ada 2, tabarakta zal jalali wal ikram, kemudian tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sama-sama hadis sahih riwayat Ahmad. Allahumma antas salam itu adalah ya Allah, engkaulah pemilik as-salam, dan dari engkau pulang datangnya as-salam.
Tabarakta ya zal jalal ikram. Hadirin, astagfirullah itu diucapkan dengan adab zikir itu ialah sir. Tidak terdengar oleh orang lain kecuali terdengar oleh telinga kita sendiri. Itu maksudnya zikir itu, sir. Astagfirullah. Lalu agak beda dengan kebiasaan kita pelajaran waktu di kampung. Allahumma antas salamu wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu. Jadi berhubung hadis ini jamaah ahli hadis dalam beberapa hadis meriwayatkan lapas itu adalah astagfirullah dilanjutkan dengan Allahumma antas salam tadi. Yang kita bacakan ini hadis dari Sauban berbagi ilmu riwayat Ahmad, dan satunya lagi riwayat Ahmad mencantumkan tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi oleh ahli hadis itu kayaknya kita tinggal melakukan pilihan. Apakah ya zal jalali wal ikram atau tabarakta zal jalali wal ikram? Kedua-duanya itu boleh dipakai, tergantung kebiasaan kita. Tergantung kepada kebiasaan kita. Hadirin, dalam rangka berbagi ilmu, bacaan yang didasarkan kepada yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis selain Al-Bukhari, maksudnya jamaah ahli hadis itu di sini selain Al-Bukhari, antara lain dua hadis Ahmad yang dikutip di atas, hadis lain riwayat Muslim juga dari Sauban. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Apabila mengakhiri selesai salat, belum lagi merubah kaki tempat duduk, itu nanti bacaannya ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini permulaan setelah salam, permulaan kita melakukan zikir, wirid dan doa. Zikir sekaligus doa ini itu kan riwayat Muslim menyebut tabarakta zal jalali wal ikram. 3 hadis sudah. Kemudian hadis sahih riwayat Tirmizi ternyata juga dari Sauban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arada, itu kan, apabila beliau bermaksud berpaling dari salatnya, istighfar salasan, mengucap istighfar 3 kali. Istighfar salasa marratin summa qala, kemudian bersabda Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin, karena di tarjih itu ada istilah al-jam'u wa taufiq, mengumpulkan dan mengkompromikan hadis-hadis yang
makbulah. Makbulah itu artinya hadis sahih li zatihi dan sahih li ghairihi, kemudian hadis hasan li zatihi, kemudian hadis hasan li ghairihi disebut hadis makbulah, hadis yang diterima sebagai hujjah. Lalu diserahkan kepada kaum muslimin untuk mengamalkan yang kedua-duanya itu recommended, istilahnya recommended, disetujui oleh majelis tarjih. Itu ada zal jalal wal ikram, ada ya zal jalali wal ikram. Hadis Ibn Ahmad, Turmizi, hadis Muslim, Ibnu Majah pun demikian. Selain dari Tirmizi, riwayat Yazal Jalali wal Ikram juga dibawakan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Darimi. Juga sama-sama mengutip dari Sauban, ya, an Saubana, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza insarafa min salatihi istaghfara salasan, summa yaqulu Allahumma antas salamu wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, jadi itu kita baca selesai salat istighfar. Kenapa istighfar itu tidak dibuat azimah, astagfirullahal azim, sedangkan kebiasaan kita adalah astagfirullahal azim. Gitu. Berhubung dalam jamaah ahli hadis ini tidak ada mencantumkan kata-kata azimah sekalipun baik dan bagus, maka diminta kepada kita untuk ikhlas saja meninggalkan itu. Karena teks naskah hadisnya berbunyi astagfirullah, dibaca perlahan-lahan sir, orang lain di sebelah tidak terganggu oleh bacaan zikir kita. Astagfirullah. Ada kemudian satu dianggap hadis hasan oleh penelitian pribadi Syakir Jamaluddin itu, ada katanya istighfar itu ada astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih, tapi tetap tidak membuat azim. Itu kan kadang buat azim itu. Jadi kepada kita dimintakan untuk kalau mengikuti kesimpulan himpunan putusan tarjih yang recommended adalah begitu tuntunan zikir, wirid dan doa sesudah salat. Hadirin, zikir itu artinya ingat atau mengingat, ingat atau mengingat, sengaja mengingat. Dalam hati menyebut dengan lisan. Adapun wirid ini dipahami sebagai zikir dengan bilangan atau jumlah tertentu. Sesudah salam itu mengucapkan istighfar, artinya berzikir sekaligus dinilai wirid karena berjumlah. Sedang doa diartikan dengan zikir pujian atau sanjungan yang bermuatan permohonan dan harapan tertentu. Jadi astagfirullah itu adalah doa kita paling pamungkas. Yang pertama dahulu astagfirullah. Yang ini maaf, sering dipahami kalau dikatakan zaman Gus Dur itu sebagai aliran sempalan, karena istighfar itu minta ampun kepada Allah. Kenapa sesudah salat minta ampun? Berarti ada kesalahan dalam salat itu. Benar menurut tafsir hadis kita
kemungkinan ada kesalahan-kesalahan dalam salat. Setelah takbiratul ihram itu kita namanya diharamkan membaca, mengucapkan, melakukan selain daripada yang dituntunkan oleh Rasulullah. Tiba-tiba kita khilaf, ada sedikit masuk angin dari kanan, dari kiri. Nah itu kembali lagi ingat bahwa kita ini sedang salat. Sepeda motor melintas, kita tahu itu kan, tapi jangan diperinci itu kan, melintas. Anak kecil menangis, tahu. Hari hujan jemuran gak ada bangkit, tahu itu kan. Nah jadi diusahakan bahwa salat itu adalah zikir ingat yang paling utama dalam hidup. Ketika selesai salat kita mengucapkan istighfar, astagfirullah. Menurut penafsiran aliran sempalan tadi yang diteliti oleh Majelis Ulama Kalimantan Selatan adalah mengerjakan salat itu salah semuanya. Kenapa Ika minta ampun sesudah salat? Sudah tahu salah, kenapa digawe? Nah itu, kenapa digawe? Kenapa dikerjakan? Kalau begitu, jangan sembahyang lagi, duduk manis saja, itu kan? Dari pemahaman istighfar itu, duduk manis saja. Karena Allah yang mengerjakan. Ikam tersalah, itu kan salah. Ya. Lalu tamat sembahyang, tamat salat. Kita ini menurut tafsir hadis itu adalah zikir dan doa, isinya adalah minta ampun. Ya Allah, ampunilah aku, atau ya Allah, aku mohon ampun kepadamu 3 kali. Astagfirullah salasan. Hadirin, perintah berzikir terdapat dalam Al-Quran, kalau tidak salah 69 macam ungkapan zikir. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kamu kepadaku dengan cara ingat atau mengingat. Azkurukum, aku juga ingat kepadamu. Dalam tafsir kita baca, ingat kita kepada Allah, menyebut nama Allah. Ingat Allah kepada kita dengan cara memberikan rahmat dan ampunan. Nah, itu astagfirullah. Washkuruli wala takfurun, tingkatkan kesyukuran kepadaku dan jangan kamu ingkar. Dalam Al-Baqarah ayat 152. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita mengamalkan istighfar itu ada dasarnya, itu kan. Tidak sekedar mendengar kemudian hafal. Lapas yang benar menurut hadis adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian lanjutkan, Allahumma antas salamu wa minkas salamu, tabarak ya zal jalali wal ikram. Apabila salat maghrib dan salat subuh, maka zikir itu dilanjutkan dengan membaca la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi membaca itu tetap dalam keadaan sir. Apabila salat selain daripada maghrib dan subuh, maka dilanjutkan dengan al-mu'awizat, isti'azah dari al-mu'awizat, dinamakan al-mu'awizat. Membaca qul huwallahu ahad, membaca qul a'udzu birabbil falaq, membaca qul a'udzu birabbin nas,
membaca ayat kursi. Gitu. Tapi dalam ketentuan tidak disebutkan tentang nyaring bacaan. Tidak disebutkan tentang nyaring bacaan. Nah, lalu dalam hal tidak nyaring bacaan ini kita mengutip hadis-hadis Rasulullah dalam proses penentuan zikir, wirid dan doa dalam salat ini. Dasar penetapannya zikir berjamaah itu karena kebiasaan kita. Lalu dasar wirid dan doa berjamaah itu terdapat dalam sebuah hadis. Akhbarani, telah mengabarkan kepadaku Ammar bahwa Abu Ma'bad Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah memberitakan bahwa sesungguhnya akhbarahu anna rab as-saut bizikri, mengeraskan bacaan pada waktu berzikir, hinayan saripun nasu min maktubatin, ketika selesai orang-orang dari salat wajib, kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikutip dalam hadis Bukhari. Pernah menyaringkan bacaan wirid, zikir dan doa itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar riwayat ini maka sebagian orang berpendapat bahwa mengeraskan suara zikir sesudah salat hukumnya boleh. Tetapi tadi kan, apakah sahabat mengeraskan bacaannya dalam berzikir? Nah, ternyata tidak demikian. Baik, kita ikuti komentar Imam Nawawi. Qala Nawawi, hamala Syafi'i, Imam Syafi'i membawakan hadis ini ala annahum jaharu bihi waqtan yasiran. Imam Syafi'i membawakan hadis ini menunjukkan bahwa menyaringkan bacaan zikir itu hanya waqtan yasiran, sementara waktu. Li ajli ta'limi sighati zikri, oleh sebab ingin mengajarkan sighah lafaz zikir. La annahum dawamu alal jahri bihi, bukan berarti mereka membiasakan bacaan jahar. Nah, Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa jahar itu pernah terjadi, tapi dengan maksud mengajarkan sigat zikir. Nah, lalu pendapat yang terpilih, annal imama wal ma'mum yukhfiyani zikri, bahwa imam dan makmum kedua-duanya menyembunyikan zikir. Illa inihtija ilal ta'lim, kecuali jika diperlukan untuk mengajar. Nah, cocok kan? Fathul Bari, dalam Fathul Bari. Kecuali jika diperlukan untuk mengajar. Lalu lebih tegas kita kutip komentar Imam Syafi'i dalam Al-Um. Qala Syafi'i, wa akhtaru li imami wal ma'mum, terpilih bagi imam, pendapat yang terpilih bagi imam dan makmum, ayyuzkarallaha ba'da insirafi min salati, berzikir kepada Allah sesudah selesai salat,
wa yukhfiyaniz zikra, senantiasa merahasiakan sir, hendaklah mempelankan zikir. Illa ayyakuna imaman, kecuali bila imam itu yajibu ayyata'allama minhu, berkewajiban untuk mengajarkan kepada makmum, fayajharu hatta yara annahu qad ta'allama minhu summa yusirru, sehingga apabila imam itu menduga bahwa makmum telah belajar darinya, kemudian imam itu mensirkan lagi. Nah, itu. Jadi pendapat Syafi'i adalah tidak dijaharkan. Terakhir dalam Al-Um 110, wa qala Syafi'i wa ahsibuhu innama jahara qalilan li ta'lima liyata'allama an-nasu minhu. Aku mengira, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya Nabi itu menjaharkan hanya sementara waktu agar orang-orang belajar darinya. Nah itu kenapa ikam diam? Baca ayat kan, istighfar, astagfirullah, baca 3 kali, dinyaringkan untuk supaya makmum ini belajar darinya. Hadirin, jadi wirid, zikir dan doa yang dinyaringkan itu pernah ketika dia mengajarkan. Ketika sesudah sama-sama paham, zikir itu dibaca sir, yang kaidahnya itu adalah rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Nah, itu kan tinggi sekali. Seseorang berzikir kemudian mengalir air matanya di tempat sunyi. Maksud khalian itu di tempat sunyi itu adalah bisa di tengah-tengah orang banyak tapi tidak terdengar masing-masing zikir. Nah, jadi kita berwirid, berzikir secara jahar itu memang ada tuntunan, tapi lupa kita bahwa tuntunan itu hanya untuk belajar. Lalu sebagai tindakan latah, apakah kita sesuai dengan sabda Rasulullah membaca zikir tadi, kemudian membaca ya zadzal ikram, kemudian membaca kulisain kadir itu perintahnya 10 kali? Apakah kita menghitung 10 kali? Nah, pada umumnya tindakan kita mengikuti imam atau mengikuti backing vokal, bila imam sudah 10 walaupun kita belum, nah kita merasa itu wajib atau sunat muakkad hukumnya zikir itu 10 kali. Nah, saya menghitung 10 kali. 10 kali. Begitu juga subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, gitu itu dihitung jumlahnya 10 kali. Nah, itu. Lalu berdoa. Doa yang dimaksud adalah doa permohonan hajat masing-masing. Ketika kita berdoa kepada Allah, lalu kebiasaan kita hanya amin. Nah, itu. Orang Islam berdoa, ternyata imam semacam pembodohan dari makmum, dari masyarakat, karena kita tidak terbiasa membaca doa, hanya biasa mengaminkan. Doa yang dibawa oleh imam itu belum tentu kita paham. Gitu. Misalnya merubah damir. Doa sesudah selesai zikir, lalu kita berdoa, Allahumma anta rabbi, sayyidul istighfar, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu 3 kali membaca sayyidul istighfar. Baru kita memohonkan doa-doa yang lain.
Keperluan kita adalah berdoa supaya orang tua kita, saya dan orang tua kita diampuni. Itu kan doa. Tapi kita amin, amin. Yang membaca doa juga, maaf, terkadang semakin tidak paham, semakin rasa khusyuk. Amin, amin. Semakin rasa khusyuk. Padahal ketika ditanya kepada pribadi kita, sudahkah membaca doa? Nah, sudah, mengaminkan. Nah, jadi maksudnya kaum muslimin setiap individu harus tahu apa yang dia baca untuk doa. Apa yang dia mohon doakan kepada Allah. Ada doa orang tua, ada doa kepentingan diri sendiri untuk ilmu, ada doa supaya doa, ada amalan-amalan. Doa. Hadirin, ya. itu berdoa. Nah, jadi berdoa. Kemudian barang siapa yang tidak berdoa, tapi doa itu adalah salat. Barang siapa yang tidak berdoa dalam salat, doa yang paling utama itu adalah doa yang dipanjatkan ketika salat. Dan inti dari salat itu istighfar. Membaca doa iftitah, di situ ada istighfar. Kemungkinan ada membaca doa yang lain, tidak. Membaca ruku istighfar, membaca sujud istighfar. Lalu tarjih memilihkan doa-doa yang maksur adalah doa-doa yang terakhir dibaca oleh Nabi. Ruku itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bangkit dari ruku, kemudian sujud, tetap doa itu lagi, kemudian duduk iftitah, baca doa itu. Jadi doa-doa yang maksur menurut himpunan putusan tarjih. Kesimpulannya adalah bahwa dengan melakukan kajian tarjih ini, lalu kita menjadi masyarakat muslim yang akademis. Akademis itu maksudnya tahu dalil-dalilnya, mana yang sahih, mana tambahan untuk kita perbuat. Dengan demikian, maka jadilah kita muslim yang beramal sesuai dengan dalil-dalil. Jadi tarjih itu hanya mencarikan solusi. Lalu di mana-mana pengajian tarjih itu selalu semacam dianggap memukuli orang. Lalu sedikit orangnya kada banyak. Tadi itu berbagi ilmu. Demikian Bapak-bapak, saudara-saudara, kita berbagi ilmu tentang zikir sudah salat di sebatas istighfar dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Insyaallah lain kali akan dilanjutkan kepada zikir, wirid dan doa yang lain-lain tambahan. Jadi persyarikatan itu berzikir. Jadi sering tuduhan orang di Muhammadiyah itu kada berzikir. Nah, ternyata zikir kita zikir sir. Jadi semoga dimaafkan oleh Allah segala tuduhan-tuduhan bahwa zikir kita sir, tidak nyaring. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena kita ini mengemukakan pendapat-pendapat, mari kita tutup dengan kafaratul majlis supaya terhapus dosa-dosa kita dalam majlis ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.